Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bertemu dengan Pak Guru. Mari, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Mari kita baca bersama-sama teks berikut ini. Judulnya adalah Mengenal Budaya Indonesia. Indonesia negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan menyenangkan. Keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia negeri yang sangat luas dan kaya. Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan masyarakat di pesisir pantai. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkram burung Garuda. Keberagaman harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai Tuhan. Selanjutnya, perhatikan contoh perilaku berikut ini. Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Siti berasal dari suku Minang. Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Selanjutnya, Beni dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Beni dan Lani tetap rukun berteman. Beni dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Sikap Udin dan kawan-kawan sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya berbeda-beda. Tunggal artinya satu. Ika artinya juga. Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun berbeda-beda tetapi satu juga. Meskipun memiliki banyak suku, bangsa, dan agama, tetapi semua tetap satu Indonesia. Selanjutnya, mari kita berlatih. Berikan tanda centang untuk contoh sikap menghormati perbedaan. Berikan tanda silang untuk contoh sikap tidak menghormati perbedaan. Lihatlah tabel berikut ini. Nomor 1. Bermain dengan semua teman.
Ini termasuk contoh sikap menghormati perbedaan. Jadi, kita beri tanda centang. 2. Menolak pendapat orang lain. Ini termasuk sikap tidak menghormati perbedaan. Jadi, kita beri tanda silang. 3. Memanggil teman dengan sebutan yang tidak baik. Apakah ini termasuk sikap menghormati perbedaan atau sikap tidak menghormati perbedaan? Ya, ini termasuk sikap yang tidak menghormati perbedaan. Maka, kita beri tanda silang. 4. Memberi kesempatan teman untuk beribadah. Termasuk sikap apakah ini? Ini termasuk sikap menghormati perbedaan. Jadi, kita beri tanda centang. Selanjutnya, nomor 5. Tidak memaksa teman yang takut bermain sepeda. Ini juga termasuk contoh sikap menghormati perbedaan. Jadi, kita beri tanda centang. Ayah dan Ibu Siti berasal dari Sumatera Barat. Kampung halaman orang tua Siti berada di daerah pegunungan yang asri. Udara pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya indah. Ada sungai, sawah, dan air terjun. Jalan pegunungan berkelok-kelok dan menanjak. Pengemudi harus berhati-hati saat melintasi jalan di pegunungan. Apalagi saat hujan turun, jalannya menjadi lebih licin. Rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengendara. Perhatikan rambu-rambu lalu lintas berikut. Rambu tersebut dapat ditemukan di jalan berkelok-kelok. Rambu tersebut juga dapat ditemukan di daerah pegunungan. Gambar yang pertama menunjukkan bahwa jalan berkelok-kelok. Gambar yang kedua menunjukkan jalan licin. Dan gambar yang ketiga menunjukkan daerah longsor. Setelah kita membaca dan memahami rambu-rambu lalu lintas, selanjutnya ayo berlatih. Pasangkan simbol rambu-rambu lalu lintas berikut dengan artinya. Mari kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama artinya daerah longsor. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua artinya dilarang parkir. Selanjutnya, gambar ketiga. Gambar ketiga artinya jalan licin. Yang keempat artinya adalah dilarang berhenti. Dan gambar yang kelima artinya jalan berkelok-kelok. Menurut kalian, mengapa harus dipasang rambu jalan berkelok? Karena untuk menjaga keamanan pengendara. Indonesia memiliki berbagai macam jenis permainan tradisional. Keanekaragaman permainan tradisional menambah kekayaan Indonesia. Salah satu permainan tradisional di Indonesia adalah galasin. Permainan ini banyak dimainkan di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki nama yang berbeda untuk permainan galasin. Ada yang menyebutnya galasin, ada pula yang menyebut gobag sodor dan gobag. Perhatikan gambar berikut ini.
Cobalah bermain galasin bersama teman-temanmu. Cobalah berlatih melewati penjaga sampai berhasil. Ikuti petunjuk berikut ini. 1. Buatlah garis-garis penjagaan menggunakan kapur tulis. Garis membentuk lapangan segi 4. Lapangan tersebut dibagi menjadi 6 bagian. 2. Buatlah garis di tengah lapangan. Garis ini sebagai tempat atau jalan kapten atau sodor. 3. Buatlah 2 tim. Masing-masing tim terdiri atas 3-5 pemain. 4. Satu tim akan menjadi tim jaga dan tim lainnya akan menjadi tim lawan. Penentuan tim dapat dilakukan dengan pengundian. 5. Anggota tim yang mendapat giliran jaga akan menjaga lapangan. Tempat yang dijaga adalah garis horizontal. Kapten tim akan menjaga garis batas vertikal. 6. Penjaga garis horizontal berusaha untuk menghalangi lawan. Penjaga garis horizontal dapat bergerak ke kanan dan ke kiri. 7. Tugas penjaga garis vertikal bertugas menjaga keseluruhan garis batas vertikal. Garis vertikal merupakan garis yang terletak di tengah lapangan. Penjaga garis vertikal bergerak dari depan ke belakang atau sebaliknya. 8. Tim pemain harus berusaha melewati seluruh garis batas horizontal. Dari batas horizontal paling depan hingga baris paling belakang. Mereka juga harus kembali ke tempat semula. Mereka harus dapat melewati penjaga tanpa tersentuh. Permainan ini sangat mengasihkan untuk dimainkan. Perlu kelincahan agar dapat melewati para penjaga. Untuk memenangkan permainan ini sangatlah sulit. Perlu kerjasama yang baik antar pemain. Kerjasama yang baik akan membantu keberhasilan dalam memenangkan permainan. Saling memberi pendapat dalam permainan merupakan bagian dari kerjasama. Saling menghargai dalam permainan juga bagian dari kerjasama. Menerima dan menghargai berbagai sifat teman merupakan sikap menerima perbedaan. Sikap tersebut sudah sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana? Apakah kalian paham dengan penjelasan dari Pak Guru? Semoga kalian dapat memahami penjelasan dari Pak Guru. Cukup sekian untuk penjelasan tema 8 subtema 3 pembelajaran 2. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian subscribe dan like video ini. Terima kasih.